Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di usia 40 tahun dan diangkat sebagai Nabi terakhir. Namun, perjalanan dakwahnya penuh tantangan. Selama 3 tahun pertama, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari perlawanan dari kaum Quraisy yang sangat mempertahankan keyakinan nenek moyang mereka. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepi di Gua Hiro, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. QS Al-Alaq. 1. Beliau gemetar dan segera pulang kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah kemudian membawa beliau ke Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, yang menegaskan bahwa beliau adalah utusan Allah dan akan menghadapi banyak tantangan. Setelah menerima wahyu selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang masuk Islam. Keponakan beliau yang saat itu masih anak-anak menerima Islam dengan keyakinan penuh. Sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, segera menerima Islam dan berhasil mengajak beberapa orang lainnya masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Rumah Arkam bin Abi Arkam, markas dakwah rahasia. Ketika jumlah muslim bertambah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah Arkam bin Abi Arkam sebagai tempat berkumpul dan belajar Islam secara rahasia. Di tempat inilah beliau membina para sahabat dengan ajaran tauhid, mengajarkan Al-Quran, dan membangun kekuatan iman mereka. Meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapat pengawasan dan tekanan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy mulai mencurigai perubahan dalam masyarakat Makkah dan menyebarkan fitnah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak yang masuk Islam mengalami penyiksaan berat, seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf dengan batu besar di padang pasir. Namun, Bilal tetap bertahan sambil mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Para pedagang muslim diancam agar meninggalkan Islam jika ingin tetap berbisnis dengan kaum Quraisy. Meskipun menghadapi tekanan besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, turun perintah Allah untuk berdakwah secara terbuka. Wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. QS Aksi Syuara 214. Dengan perintah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan Bani Hasyim dan mulai menyeru Islam secara terang-terangan. Perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 3 tahun pertama menunjukkan strategi, kesabaran, dan keteguhan iman. Dengan bimbingan Allah, Islam tetap berkembang meskipun menghadapi rintangan. Untuk mengetahui kelanjutan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, share, dan komen agar semakin banyak orang yang mengetahui kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.